Deruman sang gajah terdengar gempita ketika alam masih bersahabat dengan hewan berbadan besar ini. Gerombolan gajah dengan belalai panjangnya mengisyaratkan indahnya pagi itu, bercengkrama dengan alam liarnya. Kawanan gajah liar ini berasal dari hutan yang ada di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan menjadi tempat populasi hewan yang terkenal akan keindahan gadingnya. Di habitatnya, gajah liar asal Sumatera ini berada di dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Untuk mencari makanan, kawanan gajah liar ini memiliki koridor atau jalur yang terdapat tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan mereka. Munculnya konflik antara gajah dan manusia ketika koridor mereka terdapat makanan yang dibutuhkan dirusak, seperti tumbuhan yang mengandung garam dan gula, yang mulai diusik oleh manusia akibat pembukaan lahan pertanian baru serta aktivitas manusia lainnya. Bagaikan efek domino antara alam, gajah, dan manusia. Alam menyediakan makanan, hewan membutuhkan makanan, sedangkan manusia membutuhkan kecukupan kebutuhan hidup. Seiring berkembangnya peradaban manusia yang membutuhkan kebutuhan hidup, pembalakan hutan di sekitar koridor gajah mengganggu kehidupan kawanan gajah liar. Maka wajar saja jika keberadaan kawanan gajah mulai terusik ketika koridor sumber makanan mereka mulai terganggu. Kawanan gajah liar akhirnya merangsek mencari makan di lahan pertanian yang selama ini masuk dalam koridor mereka. Kawanan gajah tersebut berhasil. Gajah bukanlah hewan jahat. Kaki gajah yang masih membekas di tanah. Ia hanya butuh makan. Kaki gajah yang masih membekas di tanah. Namun karena ulah manusia, pasokan pakannya mulai terganggu. Pertanian dan Sekarang kami berada di TKP yang tadi malam didatangi oleh serombongan gajah. Kurang lebih 4-6 ekor memasuki areal persawahan desa P1 ini. Dan bisa kita lihat, ini salah satunya, dan yang di belakang saya yang dirusak oleh rombongan gajah. Pertumbuhan populasi gajah Sumatera cukup lamban. Gajah mengandung anaknya butuh waktu 2 tahun. Pantas saja jika hewan berbelalai panjang ini masuk dalam hewan yang dilindungi. Gajah liar Sumatera diperkirakan masih tersisa 300-an ekor.
bentuk penyelamatan populasi gajah oleh pemerintah melalui Operasi Ganesha pernah memindahkan 232 ekor gajah liar Sumatera ke Lebong Hitam, Lampung. Di lokasi hutan konservasi Lahat, ada 10 gajah liar yang berhasil dijinakkan dan dirawat agar populasi gajah Sumatera dapat dipertahankan. Bahkan, ke-10 gajah liar yang telah dijinakkan bisa digunakan untuk membantu kawanan gajah yang masih liar jika terjadi konflik. Di balik Bukit Bebatuan, dikenal dengan Bukit Jempol Kabupaten Lahat, hutan konservasi memberikan nafas kehidupan bagi sekawanan gajah liar. Gajah di balik jempol mengibaratkan sesuatu yang tak mungkin. Sebuah jari jempol mampu menjinakkan hewan besar dan liar. Disinilah gajah liar yang berkonflik dengan manusia mulai dijinakkan oleh petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumsel di Pusat Pelatihan Gajah Isau-Isau Serelo, Lahat. Adalah Ardo, satu-satunya gajah jantan yang diharapkan mampu memberikan keturunan bagi 9 gajah betina yang ada di hutan konservasi ini. Lain lagi dengan Elvi, sang gajah betina yang sudah lebih tua dari Ardo, berumur sekitar 45 tahun. Nalurinya memilih Elvi akhirnya membuahkan seekor anak gajah jantan berusia 8 tahun, yang kini sudah dilepas ke habitatnya di hutan. Ke-10 gajah liar yang telah dijinakkan para pawang dalam kesehariannya tetap mendapatkan perhatian, terutama masalah kesehatan hewan berbelalai panjang ini. Ada Pak, siapa Pak nama kita Pak? Pak Herman. Pak Herman, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ini Pak siapa Pak? Pak Roisman. Pak Roisman. Pak Roisman dan Pak Herman ini sudah lama menjadi pawang gajah di sini? Kurang 20 tahun. 20 tahunan ya. Kalau Pak Roisman sendiri atau juga Pak Herman sendiri, kira-kira di sini sudah 10 tahun menjadi pawang gajah. Apa Pak pengalamannya? Bisa diceritakan Pak? Ya, pengalaman banyak sekali, terutama pada waktu gajahnya sakit umpamanya kan. Kita kan malam-malam harus tetap ke sini untuk menjaga supaya gajah tersebut jangan sampai lebih parah lagi penyakitnya. Ya, walaupun kita ada tim medis untuk mengobatinya kan, tapi kita tetap standby untuk menjaga kalau ada gajah-gajah yang sakit. Gitu ya. Terus juga dari ke-10 gajah ini Pak, ini sudah berapa lama ke-10 gajah ini ada di sini? Atau memang sebelumnya punya beberapa gajah lain? Atau memang dari dulu 10 gajah inilah Pak? Ya, kalau kami dulu kan pindahan dari Banyasin juga ya. Tetap ya 10 inilah. 10 inilah ya. Kalau pengalaman dari Pak Risman, kayaknya masing-masing pawang itu memegang satu gajah ya? Iya. Pak Risman, nama gajahnya siapa Pak? Ningsih. Pak Ningsih ya. Nah, kalau Ningsih sendiri sekarang sudah berusia berapa tahun Pak? 43. 43 tahun ya. Ningsih itu? Iya. Sudah punya anak berapa itu? Belum punya. Belum punya? Iya. Oh, berarti memang belum punya keturunan ya? Belum punya keturunan. Cuma kalau gajah sendiri biasanya untuk proses hamilnya itu berapa tahun sih Pak? Hamilnya berapa? 2 tahun 3 bulan. Iya. 2 tahun 3 bulan ya. Sekitar 24 bulan. Jika diukur dari rupiah,
rasanya tidak banyak orang yang ingin menggeluti pekerjaan pawang gajah. Ini salah satu bentuk kepedulian demi pelestarian hewan berbadan besar ini. Ada yang menggelitik hati saat hewan berbadan besar dan manusia akhirnya mampu bersahabat. Dari suara pawang yang memanggil setiap hewan liar ini, mereka dapat mengenali siapa pawangnya. Hutan konservasi alam saat ini yang masih tersisa di kawasan Bukit Jempol Serelo sebagai hutan yang dilindungi, selain hutan suaka yang ada di sepanjang Bukit Barisan. Kawasan Bukit Jempol yang dulunya adalah hutan perawan kini sudah mulai terbuka oleh aktivitas penambangan batu bara. Kabupaten Lahat salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang banyak memiliki deposit batu bara. Sejak diizinkannya pihak swasta menambang batu bara, beberapa areal kawasan hutan mulai dikupas untuk mengambil cadangan batu bara yang tersimpan. Hutan mulai ditebang. Permukaan tanah mulai menganga. Kehidupan hewan liar yang selama ini menjadikan hutan sebagai rimba mereka sirna sudah. Setelah digusur oleh angkuhnya alat-alat berat milik para penambang. Ekosistem mulai terganggu. Hewan di lokasi hutan yang dijadikan areal tambangan batu bara terbirit-birit lari mencari lokasi hutan baru untuk meneruskan kehidupan. Selain penambangan batu bara, sebagian masyarakat juga membuka hutan untuk lahan persawahan dan kebun kopi. Bahkan perambahan hutan suaka alam di sekitar Bukit Barisan makin meluas. Perubahan iklim di Lahat mulai terganggu. Kota Lahat yang dulunya sejuk kini mulai menghangat. Kondisinya panas sekarang. Kalau dulu sejuk, sekarang panas. Kenapa, Pak? Entah, enggak tahu lah karena uapnya pada apa, udah tahu aku. Nah, kalau dulu banyak pohon yang melindungi. Sekarang banyak gondolin, jadi panas dia. Di balik Bukit Jempol Lahat, masih ada asa yang tersisa bagi satwa liar. Lokasi hutan konservasi di Bukit Serelo adalah penyelamat bagi satwa liar yang tergusur oleh pertambangan. Tak pelak lagi, akhirnya satwa liar banyak yang datang ke hutan konservasi alam Bukit Serelo, menjadikan rumah baru bagi mereka. Sebenarnya gini, manusia itu tidak mau disalahkan, tetapi bersalah. Kenapa? Habitat gajah itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi kadang di alam yang tentunya manusia semakin banyak, ya, kemudian kebutuhannya semakin banyak, sehingga manusia akan merusak habitat gajah. Nah, di sisi lain tentunya gajah ini juga tidak mau dirusak habitatnya, rumahnya. Dan pakannya juga tidak mau dikurangi. Tetapi kadang manusia tidak sadar bahwa sebenarnya habitat mereka sudah dirusak, kemudian terjadilah konflik.
mencari makan keluar karena di habitatnya makanannya sudah berkurang. Maka tentunya Balai KSA Sumatera Selatan berpesan kepada khususnya warga Kabupaten Lahat dan juga yaitu umumnya adalah Sumatera Selatan, mari kita jaga habitat satwa baik gajah, beruang dan sebagainya supaya tidak ada konflik di antara satwa dengan manusia. Sehingga tentunya mata rantainya tidak putus dan jangan saling menyakiti karena habitat gajah satwa sudah ditentukan. Kemudian juga manusia sudah ditentukan sehingga hanya tidak saling menyerobot di antara satwa dengan manusia supaya tidak jadi konflik karena begini. Manusia juga butuh dengan satwa, satwa juga butuh dengan manusia, sehingga kalau saling menjaga sebenarnya akan menjadi satu sahabat. Hutan konservasi ini sejak 30 tahun lalu sudah dijadikan areal penjinakan gajah liar Sumatera yang terganggu habitatnya. Hutan ini juga dihuni oleh satwa liar yang rimba mereka tergusur oleh lokasi penambangan batu bara di sekitar areal hutan konservasi. Aktivitas penambangan batu bara di Lahat sejak 10 tahun terakhir telah mengubah ritme kehidupan masyarakat di sekitar area pertambangan. Cerita awalnya di balik penambangan batu bara Lahat bermula dari masa Bupati Harunata yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Meski persyaratan perusahaan penambangan telah sesuai aturan izin usaha pertambangan, namun kerusakan alam tak terelakkan. Areal di sekitar Bukit Jempol tak lagi memberikan keindahan sejak hadirnya industri tambang batu bara. Padahal Bukit Jempol merupakan ikon kota Lahat. Bagi masyarakat Kabupaten Lahat, kehidupan sebagai petani kopi, petani karet dan petani padi sawah sudah turun-temurun. Hadirnya industri pertambangan batu bara telah mengubah irama kehidupan sebagian masyarakat. Ganti rugi tanah yang didapat mengubah pola pikir manusia menjadi konsumtif. Pembangunan Kabupaten Lahat sejak hadirnya penambangan batu bara tidak pula terlihat mencolok sebagai daerah penghasil kekayaan tambang. Iklim Kabupaten Lahat yang dulunya masih terasa sejuk, kini sudah sulit dirasakan. Alam tak sesejuk dulu lagi. Jalan raya sudah dipadati hiruk pikuk mobil pengangkut batu bara. Hewan liar di rimba Bukit Jempol hanya mampu menatap kawasan hutan yang telah berubah menjadi danau kecil bekas galian tambang batu bara. Ekosistem tak lagi bersahabat. Hanya tinggal sejumput hutan konservasi alam yang tersisa.
Sebenarnya kalau ditanya duluan gajah apa duluan pertambangan, yang jelas kami jawab pasti duluan gajah, karena gajah di sini adalah pertama masuk tahun 1991. Nah itu kalau penambangan ini kurang lebih ada 8 tahun 9 tahun yang kami tahu Pak itu. Tetapi mudah-mudahan dari seluruh pihak perusahaan juga akan lebih mengerti bahwa konservasi gajah di Indonesia sangat penting untuk melanjutkan keseimbangan alam dan manusia. Kemudian juga kita khususnya Kabupaten Lahat juga perlu hutan, perlu oksigen yang baik, yang bersih, sehingga kami yakin dengan pemerintah akan lebih memperhatikan, memprioritaskan bahwa seimbang ya, bahwa satwa juga perlu hidup nyaman, manusia perlu hidup nyaman dan sejahtera, dan juga perusahaan bisa mengambil hasil daripada pertambangannya. Itu jadi bisa kerjasama sehingga tidak ada gesekan-gesekan ke depan. Itu harapan kami. Tapi mudah-mudahan seperti itu, Pak. Akankah satwa liar yang berada di kawasan Bukit Jempol semakin terdesak dan tak mampu lagi bersuara? Kalah keras dengan suara deruman alat berat dari aktivitas penambangan.